Nah, ini tampilan dari tampak muka Nayapati House. Rumah Nayapati ini konsepnya adalah modern architecture tropical ya. Modern tropical architecture dan dilengkapi dengan pagar bagian depan karena memang berada di tepi jalan hunian dengan lebar jalan 21 meter. Nah, tampaknya sangat modern dengan pemanfaatan material-material yang tentunya sesuai dengan gaya arsitektur yang ada. Nah, kita akan coba masuk room by room atau saya akan ajak Bapak Ibu untuk touring ke dalam rumah ini secara frame by frame, foto, image, dan sambil menjelaskan. Semoga Bapak Ibu bisa merasakan ruang, masa, dan juga keunggulan-keunggulannya. Nah, pertama, desain rumah ini dibuat tidak banyak bidang yang menempel ke dinding-dinding batas coupling. Bisa kelihatan bahwa rumah ini sebenarnya berdiri sendiri di dalam coupling yang ada. Artinya, rumah ini banyak menerima aliran udara alami dan pencahayaan karena dia tidak menempel atau kita sebut freestanding house. Kedua, rumah ini juga dikonsepkan untuk mengakomodir ya banyak kebutuhan dari anggota keluarga. Jadi kalau tadi kita di awal tanda petik sepakat menyasar yang Gen X, tentunya anak-anaknya sudah banyak kebutuhan, sudah mulai remaja, dan dia tentunya ada konflik kepentingan dalam satu rumah. Nah, bagaimana rumah ini didesain secara inklusif, artinya tidak untuk satu orang saja, tapi untuk memperhatikan kebutuhan semua anggota keluarga, ya, baik dari sisi ibu, bapak, dan anak-anak. Lebar dari rumah ini 11,6 meter. Kedalaman rumah coupling ini 25 meter. Jadi luas tanahnya adalah 290 meter persegi. Nah, di atas tapak itu, desain rumah ini dibuat lepas atau freestanding. Akibatnya banyak ruang-ruang terbuka yang bernapas. Oleh sebab itu kami sebut breathable house, breathable frontage house. Kata frontage artinya rumah ini emang menghadap jalan utama, row 21. Konsepnya bukan di dalam klaster, tapi dia bertepian dengan jalan. Kita masuk lebih dalam lagi. Nah, unik dan keunggulan rumah ini juga telah mengadaptasi kebiasaan-kebiasaan yang kita sudah lakukan selama setahun lebih dan itu akan menjadi satu kebiasaan yang baik dan akan menerus, saya rasa ya. Yaitu kita siapkan ruang sanitasi di awal pintu masuk. Jadi setelah masuk di lorong yang warna coklat itu, tanda panah itu sebenarnya menunjukkan titik masuk di mana konsumen atau pemilik rumah bisa memilih masuk dari situ. Dan dia bisa memulai aktivitasnya dengan mencuci tangan, karena di situ disiapkan lavatory, ada WC kecil dan juga area buat cuci tangan untuk menjaga sanitasi. Nah, di bagian sampingnya sudah dilengkapi dengan area laundry. Nah, jadi konsep denah yang ditawarkan di sini itu lebih mengakomodir tanpa asisten rumah tangga, di mana penghuni bisa melakukan aktivitas cuci, kering, mandiri ya, dan tempatnya kita sudah rancang. Jadi clean, healthy, sustainable, environmental, CHSE itu sudah diterapkan dari awal rumah. Artinya tentunya sehat bagi anggota keluarga maupun tamu sudah diakomodir dari awal perencanaan rumah ini. Masuk lebih dalam lagi, kita lihat di samping bahwa kamar tidur lantai 1 bisa juga berubah menjadi ruang kerja. Karena memang kebutuhannya sudah mendesak ya, seperti saat ini untuk bekerja dan belajar. Nah, ini adalah pilihan. Kemudian menuju ke area yang lebih besar, nampak bahwa area dining, kemudian living, itu menjadi satu area yang
seamless ya, menerus, termasuk bukaannya pun seamless, sesuatu yang berkelanjutan dari sisi bukaan sisi dindingnya. Artinya ini luar biasa nyaman pastinya, ya, karena aliran udara dan juga matahari, cahaya alami, cross ventilasi akan terjadi dengan baik. Ini akan membuat betah para Bapak Ibu yang beserta keluarga untuk berkumpul, gather bersama di area makan maupun area living. Kemudian dapur dirancang satu masa bangunan yang terpisah. Jadi dia ada di samping kiri. Tanda panah itu menunjukkan ruang dapur yang cukup luas ya, dan bukaannya malah di samping kiri dan samping kanan. Artinya udara ini mengalir dari inner court yang di depan sampai ke taman belakang. Nah, belum lagi dengan taman belakang yang masih luas ya, itu bisa menjadi taman pribadi, area untuk aktivitas outdoor, bahkan nanti di akhir ada ide-ide yang bisa dikembangkan lebih. Nah, ini impresi yang luar biasa menurut saya, bahkan salah satu saya pakai untuk wallpaper saya. Nah, bagaimana ke lantai 2 ya? Lantai 2 ini dirancang lebih ke menjawab kebutuhan privacy tiap-tiap member family. Karena semuanya isinya adalah kamar tidur. Yang di belakang, menghadap taman belakang adalah kamar tidur utama, dilengkapi dengan walk-in closet dan juga adanya master bathroom. Wah, ini luar biasa lengkap, nyaman pastinya, dan juga masih diberikan bukaan ya ke samping, masih bisa taruh interior untuk TV dan lain-lain. Nah, lantai 2 pun masih ada bonus space berupa balkoni ya, balkon yang di samping dari masa bangunan utama. Di sini bisa untuk relaksasi, berjemur, ataupun sekedar hanya duduk santai, atau bisa juga untuk aktivitas hobi di lantai 2, ya, tanaman kering dan lain-lain. Dan ini cukup luas space-nya. Artinya lantai 2 ini benar-benar untuk menjawab kebutuhan individu yang ingin juga memiliki satu me time, waktu yang menyendiri. Dan ini terjawab. Kalau tadi di video terlihat semuanya tumpuk dalam satu ruangan, si bapaknya bingung. Nah, kalau di sini ini bisa menjawab hal-hal itu secara space dan secara desain. Nah, ada 2 varian tipe rumah Nayapati ini. Yang samping sebelah kiri, yang judulnya first floor ya, itu adalah denah yang tadi kita bahas. Apa bedanya dengan tipe B ya, kita sebut tipe B yang sebelah kanan varian itu, ada pengembangan di mana konsep yang ditawarkan di denahnya adalah mengakomodir customer yang ingin ada asisten rumah tangga yang tinggal menetap di rumah ini. Ya, itu tampak adanya tangga di bagian belakang, tangga mutar ya di belakang dapur. Kemudian inner court itu bisa berubah juga jadi garasi. Ya, Bapak kiri kanan Bapak bisa bandingkan ya. Kedua, di lantai 2-nya pun tangga melingkar servis itu menuju ke satu kotak di mana itu area asisten rumah tangga. Kamar tidur termasuk dengan WC-nya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat ya perbedaan antara denah tipe A dan tipe B. Tipe A itu standar, konsepnya tidak ada asisten rumah tangga yang menginap. Tapi yang tipe yang B adalah lengkap dengan adanya area untuk asisten rumah tangga menetap atau menginap. Plus garasi yang di bagian samping. Oke, ini ide bagian terakhir. Tadi ada disampaikan taman belakang itu masih luas. Selain jadi taman bisa juga jadi kolam renang. Keunggulan rumahnya sendiri. Pertama, desainnya dibuat inklusif. Jadi lantai 1 kebanyakan untuk gather, lantai 2 untuk privacy, mereka bisa memiliki me time ya. Kedua, freestanding house ini menyebabkan breathable house. Rumah-rumah ini menjadi bernapas karena sirkulasi udara dan pencahayaan alaminya optimal. Ketiga,
bagian ruang-ruang lantai 1 khususnya didesain open plan design, apalagi bukan-bukannya seamless, artinya kaca-kaca menerus, sehingga ini membuat konsep ruang lebih sehat dan juga lebih kelihatan premium, ya, grand. Keempat, lantai 2 dirancang untuk kebutuhan pribadi atau private, zona private-nya pemilik. Dia bisa memiliki kamar yang tidak terganggu dan masih punya balkon di samping untuk area hobi. Kemudian CHSR ready, ya, clean, healthy, sustainable environment, itu sudah dimulai dari rumah. Artinya pada saat masuk rumah tadi sudah ada area cuci tangan, laundry, dan sebagainya. Sehingga masuk ke ruangan utama, at least sudah ada screening awal, baik bagi member keluarga maupun tamu yang ke rumah. Dan yang terakhir, tidak lupa ada Eco Smart Home yang juga diaplikasikan di rumah ini. Nah, sebagai kesimpulan akhir, ya, ini untuk lebih memudahkan dari tadi touring gambar-gambar tadi. Pertama, secara lokasi. Nayapati Residence ini lokasinya strategis sekali karena dia lokasinya dekat dengan town center. Ya, titik kuning itu dengan merah ini dekat sekali. Bapak Ibu bisa cek di lapangan. Dan juga dia udah dikelilingi oleh tatar-tatar yang udah established, bahkan sebagian sudah dihuni. Ya. Kedua, feature yang melekat di Nayapati Residence pertama, jalan row 21 itu diawali dengan gate. Jadi walaupun tepi jalan, tapi bagian utamanya ada gate. Ada portal penjagaan. Ya. Kedua, row-nya 21, lebar sekali. Jadi jarak rumah Bapak Ibu dan seberangnya itu jaraknya 21 lebih, karena 21 itu hanya badan jalan sama berem. Mundur lagi, berarti bisa sekitar 25-30 meter. Jadi privacy antar rumah luar biasa terjaga. Ya. Ketiga, sepanjang jalan ini sudah ditanami dan nanti akan tumbuh pohon damar. Pohon damar adalah, sebagai informasi, pohon khas Indonesia, vegetasi Indonesia. Keempat, dilengkapi pula dengan adanya pagar di depan rumah, sehingga proteksinya ganda, privasinya ganda. Adanya gated bagian kiri dan juga adanya pagar rumah.